Halo, ketemu lagi di channel Dr. Madi Hipnotis, channel yang khusus membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Satu pertanyaan hari ini, apakah seorang yang menderita asam lambung boleh merokok? Tentunya tidak. Disinilah dokter akan membahas apa korelasi dan hubungan antara merokok dengan asam lambung. Teman-teman harus tahu, kandungan pada rokok biasanya itu kita kenal salah satunya adalah nikotin dan tar. Ya. Kandungan nikotin tar inilah yang membuat seseorang penderita asam lambung tidak boleh merokok. Karena kandungan nikotin dan tar inilah yang mengakibatkan beberapa hal pada penderita asam lambung. Pertama, kandungan nikotin ini bisa membuat kelemahan daripada otot yang disebut dengan sphincter oesophagus bagian bawah. Jadi letaknya di sini nih, tepatnya di ulu hati. Nah, sphincter ini sebenarnya secara normal dia akan terbuka ketika seseorang makan atau minum. Kemudian dia akan menutup lagi setelah itu. Tapi kelemahannya itu bisa terjadi salah satunya karena rokok. Nah, otot sphincter ini ketika dia melemah, maka asam lambungnya bisa naik ke daerah kerongkongan yang di atasnya. Itulah membuat seorang perokok itu bisa mengalami keluhan seperti dada terbakar, terutama dada bagian bawahnya. Yang kedua, produksi air liurnya akan sangat berkurang. Padahal air liur ini mengandung bikarbonat yang bisa menetralkan asam lambung. Bayangkan ya, kalau produksi air liur berkurang, maka liur yang kita telan pun akan menjadi berkurang. Sehingga asam lambung yang naik ke kerongkongan tidak bisa dinetralkan. Ini juga salah satu penyebab kenapa keluhan daripada dada rasa panas itu menjadi lebih nyata, ya. Yang ketiga itu adalah ternyata merokok mengakibatkan produksi asam lambungnya condong untuk meningkat. Jadi air liurnya berkurang, justru produksi asam lambungnya yang meningkat. Nah, secara normal otot pada kerongkongan kita itu akan bekerja untuk menurunkan makanan yang kita telan untuk masuk ke dalam lambung. Tapi ketika seorang perokok itu bisa merusak kerja otot-otot kerongkongan ini. Mengakibatkan asam lambungnya lebih mudah naik daripada orang yang tidak merokok. Belum lagi merokok itu merusak lapisan daripada epitel ya istilahnya dari kerongkongan sampai lambung. Nah ini juga mengakibatkan produksi asam lambungnya condong untuk meningkat. Nah bagaimana cara kita untuk menghentikan rokok ini adalah supaya asam lambungnya tidak naik. Tapi yang sering jadi masalah ketika orang sudah tahu bahwa merokok itu bisa mengakibatkan asam lambung, masalahnya ada di sini. Bagaimana kita menghentikan merokok itu? Oke, teman-teman, memang menghentikan merokok itu sesuatu hal yang mungkin susah ya, mungkin susah. Nah, kuncinya ternyata terletak pada pikiran seseorang. Jadi motivasi untuk berhenti merokok itu lebih kecil daripada keinginan untuk merokok. Benar enggak? Jadi kuncinya ternyata adalah motivasi berhenti merokok itu jauh lebih rendah daripada keinginan untuk merokok. Jadi contohnya begini. Banyak rekan-rekan yang mungkin perokok itu mengalami atau berhenti merokok, bisa berhenti merokok ketika dia mengalami kondisi sakit yang berhubungan dengan rokok. Misalnya tiba-tiba seorang
perokok itu mengalami keluhan seperti sesak napas, seperti batuk darah, yang keluhannya itu berhubungan langsung dengan merokok. Biasanya besoknya langsung berhenti atau hari saat itu juga langsung berhenti merokok. Yang kedua, misalnya teman-teman yang merokok ini berkunjung ke rumah sakit atau ke keluarga yang perokok dan melihat kondisi temannya atau rekannya ternyata mengalami kondisi sakit yang berhubungan dengan rokok. Nah, kondisi-kondisi ini itu bisa memotivasi pikiran kita bahwa karena merokok orang bisa mengalami kondisi yang parah. Nah, biasanya mata kita melihat sesuatu seperti tadi ya, teman yang sakit atau kita mengalami juga kondisi yang sakit dan itu langsung menjadi alasan kita benar-benar untuk berhenti merokok. Tapi banyak juga yang seperti ini, ketika dinasehati untuk berhenti merokok, pikiran bawah sadarnya itu berkata lain. Contohnya gini, ketika bilang berhenti merokok karena merokok itu berbahaya, tapi pikiran bawah sadar kita justru berkata sebaliknya. Kalau orang yang banyak merokok, itu banyak toh yang sehat, benar enggak? Jadi kadang-kadang pikiran kita itu melawan dengan mengatakan dari banyak orang yang merokok, umurnya panjang-panjang. Ada yang merokok, umurnya sampai 80 tahun, tidak ada keluhan apa-apa. Bayangkan. Jadi pikiran bawah sadarnya justru melawan daripada nasihat yang diterima. Kemudian misalnya gini, banyak teman-teman yang menderita batuk darah atau penyakit paru-paru, tetapi ternyata dia tidak perokok. Ya, dia tidak merokok tapi menderita penyakit yang parah karena dibandingkan dengan yang perokok. Nah, self talk yang kita lakukan ya ketika kita berbicara dengan diri sendiri, inilah yang membuat seseorang susah sekali berhenti. Jadi di pikiran bawah sadar kita udah tertanam bahwa orang yang merokok itu banyak juga yang sehat. Yang kedua adalah ternyata orang yang menderita penyakit paru-paru itu ternyata dia tidak merokok. Nah, inilah yang membuat teman-teman motivasinya harus diperbanyak. Motivasi keinginan untuk berhenti merokok harus lebih besar daripada keinginan untuk merokoknya. Pasti bisa berhenti. Nah, seandainya dengan motivasi yang dokter berikan tadi juga membuat teman-teman tidak bisa berhenti merokok, tetapi keinginan tetap ada, lakukan hipnoterapi. Bisa menggunakan tenaga hipnoterapi, tapi bisa juga melakukan yang namanya self-hypnosis. Self-hypnosis kita melakukan hipnotis terhadap diri kita sendiri. Gampang caranya. Pertama, kita merelaksasi tubuh kita. Karena ketika kita rileks, ketika kita dalam keadaan santai, sebenarnya kita menurunkan pikiran atau gelombang pikiran kita. Dari gelombang beta, itu menjadi gelombang alfa atau theta. Jadi kita buat rileks saja. Kemudian buat rileksnya juga gampang, bisa menarik napas, ya, tarik napas yang dalam, hembuskan. Biasanya kita lakukan 3, 4 sampai 5 kali. Kemudian kita mensugesti diri kita sendiri. Jadi sugestinya begini. Hari ini saya akan berhenti merokok. Karena dengan berhenti merokok, maka paru-paru saya akan semakin baik. Paru-paru saya akan semakin normal, paru-paru saya semakin sehat, asam lambung kita juga semakin sehat. Jadi, motivasi apa yang membuat kita bisa berhenti merokok? Kalau misalnya kita mengeluh asam lambung, motivasikan asam lambung. Kalau kita menderita penyakit paru-paru, maka penyakit paru-paru itu dijadikan motivasi. Nah, biasanya motivasi ini luar biasa efeknya dan membuat teman-teman
bisa berhenti merokok. Jadi beberapa cara yang dokter anjurkan untuk supaya teman-teman bisa berhenti merokok, supaya asam lambung teman-teman tidak tambah parah. Yang kedua, akibat penyakit paru-paru atau penyakit pernapasan yang berhubungan dengan merokok tidak terjadi. Pertama adalah teman-teman bisa melihat mungkin teman-teman yang lain menderita penyakit paru-paru karena rokok, lihatlah, jadikan itu untuk motivasi kita untuk berhenti. Jangan sampai teman-teman termotivasi untuk berhenti ketika teman-teman sudah menderita penyakit paru-paru. Yang kedua adalah dengan melakukan yang namanya hipnoterapi. Oke, kalau teman-teman di kota teman-teman tidak ada seorang hipnoterapi yang membantu teman-teman untuk berhenti merokok, lakukan yang disebut self-hypnosis, hipnotis diri sendiri. Sangat mudah, dokter juga bisa melakukannya. Intinya adalah badan kita dibuat rileks, dibuat santai, karena ketika tubuh kita santai, sebenarnya tubuh kita berada di gelombang bawah sadar atau gelombang alfa dan theta. Gelombang yang mudah banget untuk menerima sugesti. Yang mensugesti diri kita sendiri ya. Ketika kita sudah rileks, kita sudah fokus dengan lakukan dengan tarik napas, bisa 3-4 kali, lalu sugestikan diri Anda. Kata-katanya bisa Anda pilih sendiri sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke, rekan-rekan, begitu juga. Terima kasih sebelumnya. Tetap semangat.